Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Di balik setiap rumah tangga yang terlihat bahagia, seringkali tersembunyi luka yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Kali ini kita akan masuk ke kisah Nadira, seorang perempuan yang hidupnya hancur karena pengkhianatan dari orang yang paling mereka percaya, yaitu suaminya dan sahabatnya sendiri. Namun yang paling mengejutkan saat Nadira mencoba bangkit, takdir justru mempertemukannya dengan pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari korban pengkhianatan menjadi seseorang yang perlahan membangun kembali hidupnya hingga akhirnya menemukan arti kebahagiaan tersendiri. Ini bukan sekedar cerita tentang cinta yang hilang, tapi tentang luka, balas dendam, dan bagaimana seseorang akhirnya memilih untuk melepaskan masa lalu demi kehidupan baru. Jangan lupa tonton sampai akhir karena setiap babnya akan membawa kamu semakin dalam ke konflik yang semakin panas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Kisah LA Official. Yuk kita mulai ceritanya. Aku diceraikan suamiku karena dia lebih memilih wanita yang ternyata sahabatku sendiri. Demi balas dendam kepada suamiku, aku menikahi kakak dari suamiku. Ku buat suamiku menyesal dan minta balikan. Kehidupan yang terlihat sempurna. Pagi itu, cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela kamar, menyinari wajah Nadira yang masih terpejam. Udara terasa hangat, seolah hari itu akan menjadi hari yang sama seperti biasanya. Tenang, damai, dan penuh rutinitas yang ia syukuri. Di dapur, aroma kopi yang baru diseduh mulai memenuhi ruangan. Nadira bergerak lincah, menyiapkan sarapan sambil sesekali tersenyum kecil. Dalam benaknya, kehidupan yang ia jalani terasa begitu sempurna. Ia memiliki suami yang mapan, rumah yang nyaman, dan kehidupan yang terlihat stabil. Tak lama kemudian, Arga muncul dengan kemeja rapi dan wajah yang tampak tergesa. "Pagi," ucapnya singkat. Nadira menoleh dengan senyum hangat. "Pagi." Sarapannya sudah siap. Arga duduk, namun tidak banyak bicara. Tangannya sibuk dengan ponsel, matanya jarang terangkat menatap Nadira. Meski begitu, Nadira tidak terlalu mempermasalahkan. Baginya, mungkin Arga hanya sedang sibuk dengan pekerjaan. Di luar rumah, kehidupan mereka terlihat sempurna. Di hadapan teman-teman dan lingkungan sekitar, Nadira dan Arga dikenal sebagai pasangan harmonis. Mereka sering hadir bersama dalam berbagai acara, saling tersenyum, bahkan sesekali tertawa seolah tak ada masalah sedikit pun. "Hubungan kalian itu goals banget," ujar seseorang pernah berkata. Dan Nadira selalu tersenyum bangga mendengarnya. Ia percaya sepenuhnya pada pernikahan mereka. Baginya, Arga adalah sosok yang bisa diandalkan, pria yang dulu berjanji akan selalu menjaganya. Semua kenangan manis, semua perjuangan yang pernah mereka lewati bersama, terasa begitu kuat untuk dihancurkan oleh hal apapun. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Arga mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Nada bicaranya berubah, menjadi lebih dingin, lebih singkat, seolah setiap percakapan hanyalah kewajiban, bukan lagi kebutuhan. "Lagi banyak kerjaan," katanya setiap kali Nadira bertanya. Awalnya Nadira mencoba memahami. Ia tidak ingin menjadi istri yang menuntut. Ia percaya setiap hubungan pasti mengalami fase seperti ini. Namun perubahan itu tidak berhenti di situ. Arga mulai menjaga jarak. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, bahkan saat mereka duduk berdua. Tawa yang dulu sering terdengar kini hampir menghilang. Tatapan hangat itu perlahan tergantikan oleh sikap acuh yang sulit dijelaskan. Ada jarak yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Suatu malam, Nadira duduk sendirian di ruang tamu. Jam di dinding sudah menunjukkan larut malam, namun Arga belum juga pulang. Ia menatap layar ponselnya, menunggu pesan atau sekadar kabar. Tidak ada. Saat pintu akhirnya terbuka, Nadira langsung berdiri. "Kamu baru pulang?" tanyanya pelan. Arga hanya mengangguk singkat. "Iya, capek." Tidak ada pelukan. Tidak ada senyuman. Hanya langkah kaki yang langsung menuju kamar, meninggalkan Nadira berdiri sendiri.
Hati Nadira mulai terusik. Bukan karena keterlambatan itu, tapi karena perasaan asing yang perlahan tumbuh. Perasaan yang sulit ia jelaskan, namun cukup kuat untuk membuatnya gelisah. Ia mulai bertanya dalam diam. Apakah ini hanya fase? Atau ada sesuatu yang sedang ia abaikan? Namun setiap kali keraguan itu muncul, Nadira selalu berusaha menenangkannya. Ini cuma pikiran aku saja, bisiknya pada diri sendiri. Karena baginya, pernikahan mereka terlalu indah untuk diragukan. Dan ia memilih untuk tetap percaya. Meski tanpa ia sadari, retakan kecil itu sudah mulai terbentuk, perlahan, diam-diam, dan siap menghancurkan segalanya. Retakan kecil. Hari-hari mulai terasa berbeda bagi Nadira, meski tak ada yang benar-benar berubah secara nyata. Semua masih tampak sama di permukaan. Rumah yang rapi, rutinitas yang berjalan, dan Arga yang tetap pulang, meski semakin larut dari biasanya. Namun, ada sesuatu yang tak lagi bisa ia abaikan. Sore itu, Nadira duduk di ruang tengah, menunggu Arga pulang sambil sesekali menatap jam di dinding. Begitu suara pintu terbuka terdengar, ia langsung bangkit, seperti biasa menyambut suaminya. "Kamu sudah makan?" tanyanya lembut. "Sudah," jawab Arga singkat, tanpa menatapnya. Nadira mengangguk pelan. Jawaban itu terasa biasa, tapi cara Arga mengatakannya terasa berbeda. Dingin, datar, seolah tak ingin memperpanjang percakapan. Arga kemudian duduk di sofa, ponselnya langsung berada di tangan. Jemarinya bergerak cepat di atas layar, matanya fokus, bahkan nyaris tak berkedip. Nadira memperhatikan dari kejauhan. Dulu, Arga tidak seperti itu. Ia selalu berbagi cerita sepulang kerja, tentang kantor, tentang hal-hal kecil yang membuatnya kesal atau tertawa. Tapi sekarang, ponsel itu seolah menjadi dinding yang memisahkan mereka. "Kamu lagi chat sama siapa?" tanya Nadira hati-hati. Arga terdiam sesaat, lalu mengangkat wajah dengan ekspresi tak nyaman. "Teman kerja." Jawabannya singkat. Terlalu singkat. Nadira mencoba tersenyum, meski ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Oh, kerjaan lagi ya?" "Iya," jawab Arga cepat, lalu kembali menunduk menatap layar. Percakapan itu berhenti begitu saja. Beberapa hari berikutnya, hal yang sama terus berulang. Ponsel Arga tak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat mandi, ia membawanya masuk. Notifikasi yang dulu dibiarkan berbunyi kini selalu dimatikan. Dan yang paling terasa, Arga mulai menjauh. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di kamar, ponsel Arga bergetar. Layar menyala, menampilkan pesan masuk. Tanpa sengaja, mata Nadira menangkap sekilas nama kontak yang muncul. Namun sebelum ia sempat membaca jelas, Arga dengan cepat mengambil ponselnya. Gerakan itu terlalu cepat, terlalu refleks. Nadira terdiam. "Kamu kenapa?" tanya Arga. Nada suaranya tiba-tiba meninggi. Nadira sedikit terkejut. "Enggak. Cuma lihat ada pesan masuk." "Ini urusan kerja," potong Arga, terdengar defensif. "Aku nggak nanya apa-apa," jawab Nadira pelan. Arga menghela napas kasar, lalu berdiri. "Aku capek, jangan mulai yang aneh-aneh." Langkahnya menuju kamar mandi, meninggalkan Nadira yang kini hanya bisa menatap kosong. Hatinya terasa sesak. Ia tidak merasa menuduh. Ia tidak merasa berlebihan. Tapi reaksi Arga, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Sejak saat itu, Nadira mulai memperhatikan lebih banyak hal kecil. Cara Arga tersenyum sendiri saat membaca pesan. Cara ia menjauh saat menerima telepon. Cara ia mulai mudah tersulut emosi hanya karena pertanyaan sederhana. Semua itu perlahan membentuk pola yang tak bisa lagi diabaikan. Namun di sisi lain, Nadira terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin dia benar-benar sibuk. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Ia mencoba menepis semua kecurigaan itu, berpegang pada kepercayaan yang selama ini ia jaga. Karena baginya, mempercayai jauh lebih mudah daripada menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Tapi jauh di dalam hatinya, retakan itu sudah mulai terasa. Kecil, halus, hampir tak terlihat. Namun cukup untuk membuat fondasi yang ia yakini kuat, perlahan mulai goyah.
kebenaran yang menyakitkan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun perlahan di luar, meninggalkan suara rintik yang mengisi keheningan rumah. Nadira duduk sendiri di ruang tamu, ditemani cahaya lampu redup dan perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Arga belum pulang. Jam di dinding sudah melewati tengah malam, namun tidak ada kabar. Pesan yang Nadira kirim sejak 1 jam lalu hanya dibaca, tanpa balasan. Perasaan tak nyaman itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Saat itulah ponsel Arga yang tertinggal di meja bergetar. Nadira menoleh. Layar ponsel itu menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Awalnya ia hanya diam, menatap dari kejauhan. Hatinya berdebar, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Ia berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat, seakan setiap inci jarak menuju meja itu dipenuhi keraguan. Tangannya sempat berhenti di udara, ragu untuk menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Namun malam itu, rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Dengan jemari gemetar, Nadira mengambil ponsel itu. Layar masih menyala. Dan disitulah ia melihatnya. Sebuah pesan masuk dari satu nama. Maya. Napas Nadira seketika tercekat. Ia menatap nama itu lama, seolah berharap matanya salah membaca. Tapi tidak. Itu benar. Nama yang begitu ia kenal. Nama yang selama ini ia percaya tanpa ragu. Sahabatnya sendiri. Dengan jantung berdegup kencang, Nadira membuka pesan itu. Satu demi satu kalimat terbaca. Bukan sekadar obrolan biasa. Bukan sekadar candaan ringan. Melainkan kata-kata penuh kedekatan. Penuh rasa yang seharusnya tidak pernah ada. Aku kangen kamu. Tadi hampir ketahuan. Tenang, Nadira nggak curiga. Dunia Nadira seakan runtuh dalam sekejap. Tangannya melemas, ponsel itu hampir terjatuh dari genggamannya. Dadanya terasa sesak, napasnya berat, dan pikirannya kosong. Ia terus membaca, meski hatinya sudah berteriak untuk berhenti. Percakapan itu panjang. Terlalu panjang untuk disebut sebagai kesalahan sesaat. Terlalu dalam untuk dianggap sekadar godaan. Mereka sudah lama melakukannya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena Arga, tapi karena Maya. Orang yang selama ini ia anggap saudara. Orang yang pernah ia percaya sepenuh hati. Orang yang selalu ada di setiap cerita hidupnya. Dan kini, orang itu menjadi alasan kehancurannya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka. Nadira tersentak. Arga masuk dengan wajah lelah, namun langsung membeku saat melihat Nadira berdiri dengan ponselnya di tangan. Tatapan mereka bertemu. Hening. Tidak ada kata yang keluar selama beberapa detik yang terasa begitu panjang. Apa itu? Tanya Arga akhirnya. Suaranya pelan namun tegang. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat ponsel itu sedikit. Matanya penuh luka yang tak bisa disembunyikan lagi. Ini, yang kamu sebut kerjaan. Suaranya bergetar. Arga terdiam. Tidak ada penjelasan. Tidak ada bantahan. Dan dari diam itu, Nadira sudah mendapatkan semua jawaban. Air matanya jatuh semakin deras. Kenapa? Bisiknya lirih. Kenapa harus dia? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang pengkhianatan yang datang dari dua orang yang paling ia percaya. Malam itu, bukan hanya hati Nadira yang hancur, tapi juga seluruh kepercayaan yang selama ini ia jaga. Kini musnah tanpa sisa. Pengkhianatan ganda. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada lagi rutinitas yang biasa. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menekan, seolah dinding rumah itu ikut menyaksikan kehancuran yang terjadi semalam. Nadira duduk diam di ruang tengah. Matanya sembab, namun tatapannya kini kosong. Bukan karena lemah, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk merasakan apapun. Di tangannya, ponsel Arga masih tergenggam. Ia sudah membaca semuanya. Berkali-kali. Seolah berharap ada bagian yang bisa membantah kenyataan. Tapi tidak ada. Semua terlalu jelas. Pintu kamar terbuka. Arga keluar dengan wajah datar. Seakan tidak ada yang perlu dijelaskan. Nadira menoleh perlahan. Kita perlu bicara, ucapnya pelan,
namun tegas. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, lalu akhirnya duduk di kursi seberangnya. Hening sejenak. Nadira menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya yang hampir meledak. "Sejak kapan?" tanyanya. Arga menatapnya, lalu menjawab tanpa ragu. "Sudah cukup lama." Jawaban itu seperti pisau yang menancap lebih dalam. Nadira mengangguk pelan, meski dadanya terasa sesak. "Dan kamu, gak pernah kepikiran aku?" Arga terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku gak berniat nyakitin kamu." Kalimat itu terdengar begitu kosong. Nadira tertawa kecil, pahit. "Lucu ya, kamu bilang gak berniat, tapi kamu lakukan semuanya." Arga tidak membantah. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Tidak ada rasa bersalah yang terlihat. Hanya sikap dingin yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Nadira menggenggam ponsel itu lebih erat. "Panggil dia," ucapnya tiba-tiba. Arga mengernyit. "Untuk apa?" "Aku mau lihat dia." Di depan aku, suara Nadira mulai bergetar, tapi tetap tegas. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Arga mengalah. Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat. Dan tidak butuh waktu lama. Pintu rumah itu kembali terbuka. Maya masuk. Langkahnya pelan, namun tidak ragu. Ia berdiri di sana, menatap Nadira tanpa rasa takut. Dan disitulah, semuanya benar-benar terasa nyata. Nadira menatapnya lama. Air matanya sudah berhenti, berganti dengan tatapan yang penuh luka. "Kenapa?" tanya Nadira lirih. Satu kata, tapi mengandung ribuan rasa sakit. Maya terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu ringan. "Karena aku juga punya perasaan." Jawaban itu menghancurkan segalanya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada permintaan maaf. Bahkan tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Nadira tersenyum tipis, senyum yang penuh kekecewaan. "Aku anggap kamu keluarga," ucapnya pelan. "Aku percaya sama kamu." Maya hanya menatap tanpa ekspresi. "Perasaan gak bisa diatur, Nadira." Kalimat itu seperti tamparan keras. Nadira menggeleng perlahan, air matanya kembali jatuh. "Bisa, kalau kamu punya hati." Ruangan itu kembali sunyi. Arga berdiri di samping Maya. Tidak mencoba menjelaskan. Tidak mencoba memperbaiki keadaan. Justru sikapnya seolah menunjukkan pilihan yang sudah jelas. Dan Nadira melihat itu. Melihat bagaimana pria yang dulu mencintainya, kini berdiri di sisi orang lain tanpa ragu. Tanpa menoleh ke belakang. Hatinya remuk. Bukan hanya karena kehilangan suami, tapi karena dikhianati oleh dua orang sekaligus. Dua orang yang paling ia percaya. Nadira menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Jadi, ini pilihan kalian?" tanyanya pelan. Arga menjawab singkat. "Iya." Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Hanya satu jawaban dingin yang mengakhiri segalanya. Nadira mengangguk pelan. Dan di detik itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Air mata masih jatuh, tapi hatinya mulai mengeras. Kalau mereka bisa setega ini, maka ia pun tidak akan lagi menjadi perempuan yang hanya diam dan terluka. Karena mulai saat itu, Nadira tahu, ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang pengkhianatan. Dan bagaimana ia akan bangkit dari kehancuran itu. Perceraian tanpa penyesalan. Hari itu datang lebih cepat dari yang pernah Nadira bayangkan. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki. Setelah malam pengkhianatan itu terungkap, semuanya berjalan seperti sudah ditentukan. Dingin, cepat, dan tanpa emosi. Arga berdiri di hadapannya pagi itu, dengan wajah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Datar. Tanpa beban. "Aku mau kita selesai," ucapnya singkat. Kalimat itu menggantung di udara, sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Nadira menatapnya lama. Tidak ada lagi air mata yang jatuh. Seolah tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menangis. "Selesai?" ulangnya pelan. Arga mengangguk. "Iya, aku nggak mau lanjut." Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada permintaan maaf. Bahkan tidak ada usaha untuk memperhalus kata-katanya.
Seolah pernikahan yang telah mereka bangun hanyalah sesuatu yang bisa diakhiri begitu saja. Karena dia? Tanya Nadira, meski ia sudah tahu jawabannya. Arga tidak ragu. Iya. Jawaban itu begitu tegas. Begitu pasti. Dan disitulah Nadira benar-benar menyadari, ia sudah kehilangan segalanya. Bukan karena Arga berubah, tapi karena Arga memang sudah memilih. Tanpa dirinya. Proses perceraian berjalan cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang dulu mereka bangun dengan penuh harapan. Tidak ada usaha untuk mempertahankan. Tidak ada keraguan dari Arga sedikitpun. Semua terasa seperti formalitas belaka. Hari itu, saat semuanya resmi berakhir, Nadira duduk diam dengan selembar kertas di tangannya. Bukti bahwa ia kini bukan lagi istri dari pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Ia menatap nama mereka yang tertulis berdampingan, yang kini sudah tidak lagi berarti apa-apa. Sementara itu, Arga berdiri tak jauh darinya. Tidak ada kesedihan di wajahnya. Tidak ada kehilangan. Bahkan tidak ada satupun tatapan yang menunjukkan bahwa ia pernah mencintai Nadira. Yang ada hanya kelegaan. Dan itu, jauh lebih menyakitkan. Di luar, Maya sudah menunggu. Saat Arga berjalan keluar, langkahnya mantap. Tanpa menoleh. Tanpa ragu, Nadira melihat semuanya. Melihat bagaimana pria itu pergi. Menuju wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Dan lebih menyakitkan lagi, Arga tidak pernah menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Seolah Nadira tidak pernah ada dalam hidupnya. Hening menyelimuti ruangan itu setelah kepergian mereka. Nadira masih duduk di tempatnya. Jemarinya menggenggam kertas itu semakin erat. Hatinya terasa kosong. Bukan lagi hancur, tapi seperti kehilangan seluruh makna. Semua kenangan yang dulu terasa indah, tawa, janji, harapan, kini terasa seperti kebohongan yang perlahan terungkap. Ia menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Karena ia akhirnya mengerti satu hal. Bukan cinta yang berakhir, tapi kepercayaan yang telah dihancurkan tanpa sisa. Dan sejak saat itu, Nadira tahu, ia tidak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan. Titik terendah. Hari-hari setelah perceraian itu terasa berjalan tanpa arah. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi ruang kosong yang sunyi. Tidak ada lagi suara langkah Arga. Tidak ada lagi percakapan sederhana yang dulu mengisi hari-harinya. Bahkan benda-benda di dalam rumah itu terasa asing. Seolah semuanya menyimpan kenangan yang kini justru menyakitkan. Nadira menjalani hari-harinya seperti bayangan. Bangun, duduk, diam, lalu kembali terdiam. Ia sering menatap kosong ke satu titik. Pikirannya penuh, tapi sekaligus hampa. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada masa lalu. Pada tawa yang kini terasa palsu. Pada janji yang ternyata mudah dilupakan. Bukan hanya kehilangan suami. Ia juga kehilangan sahabatnya. Dua orang yang paling ia percaya. Pergi dalam satu waktu, meninggalkan luka yang begitu dalam. Malam menjadi waktu yang paling berat. Saat semuanya sunyi, kenangan datang tanpa permisi. Suara Arga, tawa Maya, momen-momen yang dulu terasa hangat, kini berputar di kepalanya seperti luka yang terus diulang. Air mata kembali menjadi teman. Namun kali ini berbeda. Tangisan itu bukan lagi ledakan emosi, melainkan pelampiasan dari kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Kenapa harus aku? Bisiknya lirih dalam gelap. Tidak ada jawaban. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa kepercayaan yang ia jaga dengan sepenuh hati, justru dibalas dengan pengkhianatan. Hari demi hari berlalu, dan Nadira semakin tenggelam dalam kesedihannya. Ia mulai menjauh dari dunia luar. Telepon dari Dimas sering ia abaikan. Pesan-pesan yang masuk hanya ia baca tanpa dibalas. Ia tidak ingin bertemu siapapun. Tidak ingin menjelaskan apa yang terjadi. Karena semakin ia menceritakan, semakin terasa nyata bahwa hidupnya benar-benar telah hancur. Sampai suatu pagi, Nadira berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Rambutnya tak lagi terurus seperti dulu. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Perempuan di hadapannya bukan lagi Nadira yang dulu. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah.
Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di balik rasa sakit itu, muncul satu pertanyaan yang perlahan menggema dalam hatinya. Sampai kapan aku seperti ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk mengguncang kesadarannya. Apakah ia akan terus terpuruk karena dua orang yang bahkan tidak menyesal? Apakah ia akan terus menjadi korban dari pengkhianatan yang bukan kesalahannya? Nadira menatap dirinya lebih dalam. Dadanya masih sesak. Lukanya masih ada. Tapi di balik semua itu, muncul secercah kesadaran yang selama ini tertutup oleh kesedihan. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa membiarkan hidupnya berhenti, hanya karena orang lain menghancurkannya. Perlahan, Nadira menghapus air matanya. Tangannya masih gemetar, tapi tatapannya mulai berubah. Bukan lagi kosong, melainkan mulai menyimpan sesuatu yang baru. Kesadaran bahwa ia mungkin sudah jatuh sangat dalam. Tapi itu bukan berarti ia tidak bisa bangkit. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, Nadira berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus berdiri lagi. Pelan, lemah, tapi nyata. Karena di titik terendah itu, Nadira akhirnya menemukan satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Keinginannya untuk bangkit. Bangkit perlahan. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena Nadira akhirnya memutuskan untuk tidak lagi diam di tempat yang sama. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya lebih lama dari biasanya. Wajahnya masih menyimpan sisa-sisa luka, tapi ada sesuatu yang mulai kembali. Tekad kecil yang perlahan tumbuh di balik matanya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira keluar rumah. Langkahnya terasa canggung, seolah ia sedang belajar berjalan lagi setelah jatuh terlalu dalam. Dunia di luar masih sama, ramai, sibuk, tak peduli pada luka seseorang. Tapi justru itu yang membuatnya sadar. Hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Dan ia juga tidak boleh berhenti. Di tengah proses itu, satu nama yang terus hadir tanpa memaksa adalah Dimas. Berbeda dari yang lain, Dimas tidak banyak bertanya. Ia tidak memaksa Nadira untuk bercerita, tidak juga menghakimi. Ia hanya ada, diam, tapi selalu siap saat dibutuhkan. Suatu sore, mereka duduk di sebuah kafe sederhana. Nadira menatap secangkir kopinya tanpa benar-benar meminumnya. Aku ngerasa, semuanya hilang, ucapnya pelan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadira dengan tenang. Yang hilang itu mereka, katanya akhirnya. Bukan kamu. Nadira terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa begitu dalam. Dimas melanjutkan, kamu masih di sini. Kamu masih punya hidup. Dan itu lebih penting dari siapapun yang pergi. Untuk pertama kalinya, Nadira tidak menolak kata-kata itu. Ia tidak menyangkal. Tidak juga membela luka yang selama ini ia pelihara. Ia hanya mendengarkan. Sejak saat itu, Nadira mulai mencoba lagi. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Hal-hal kecil yang dulu ia abaikan kini ia jalani dengan sungguh-sungguh. Setiap pencapaian, sekecil apapun, ia hargai sebagai langkah untuk kembali menemukan dirinya. Hari-harinya mulai terisi. Bukan lagi dengan kesedihan, tapi dengan usaha. Ia mulai merawat dirinya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia belajar tersenyum lagi, meski belum sepenuhnya tulus. Ia belajar kuat, meski masih sering rapuh. Dan yang paling penting, ia mulai menerima bahwa apa yang terjadi memang menyakitkan, tapi tidak akan selamanya mendefinisikan siapa dirinya. Rasa sakit itu masih ada, namun perlahan berubah bentuk. Bukan lagi sesuatu yang menghancurkan, melainkan sesuatu yang menguatkan. Suatu malam, Nadira kembali berdiri di depan cermin. Kali ini, ia tidak melihat perempuan yang hancur. Ia melihat seseorang yang sedang berjuang, dan tidak menyerah. Tangannya menyentuh wajahnya sendiri, seolah memastikan bahwa ia benar-benar ada di titik ini. Aku masih di sini, bisiknya pelan. Dan untuk pertama kalinya, ada sedikit senyum yang muncul di wajahnya. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena ia tahu. Ia sedang dalam perjalanan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Perlahan, tapi pasti. Pertemuan tak terduga. Siang itu, Nadira datang ke sebuah gedung perkantoran untuk menghadiri pertemuan penting. Ini adalah salah satu langkah barunya, kembali serius menata karir yang sempat ia abaikan. Penampilannya rapi, sikapnya tenang. Tidak lagi terlihat rapuh seperti beberapa waktu lalu. Meski luka itu belum sepenuhnya hilang, Nadira sudah belajar menyembunyikannya dengan baik. Ia berjalan menyusuri lorong, fokus pada tujuannya. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Di ujung lorong itu, berdiri seseorang yang tidak asing. Revan. Nadira sedikit terkejut. Selama ini, ia hampir tidak pernah benar-benar berinteraksi dengan kakak Arga itu. Dalam ingatannya, Revan adalah sosok yang jarang hadir, jarang bicara, dan selalu menjaga jarak. Berbeda jauh dengan Arga yang dulu hangat dan mudah bergaul. Revan menoleh. Tatapan mereka bertemu. Hening sejenak. Nadira sempat ragu, antara ingin menghindar atau tetap berdiri. Namun sebelum ia sempat memutuskan, Revan sudah lebih dulu melangkah mendekat. "Kamu Nadira, kan?" Suaranya tenang. Nadira mengangguk pelan. "Iya." Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada basa-basi panjang. Tapi juga tidak ada sikap canggung seperti yang ia bayangkan. Revan menatapnya sejenak, seolah mengamati sesuatu yang tidak ia ucapkan. "Aku dengar semua yang terjadi," katanya singkat. Nadira menegang sedikit. Ia tidak menyangka akan membahas hal itu secepat ini. Namun yang membuatnya heran, nada suara Revan tidak mengandung rasa ingin tahu berlebihan, apalagi menghakimi. Lebih seperti pernyataan. Nadira menghela napas pelan. "Iya, semuanya sudah selesai." Revan mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Dan justru itu yang membuat Nadira merasa aneh, sekaligus lega. Sebagian orang akan bertanya, mengorek luka, atau pura-pura menunjukkan simpati. Tapi Revan tidak. Ia hanya berdiri di sana, tenang, seolah menghargai batas yang tidak perlu dilanggar. "Aku ada meeting di sini," ujar Nadira, mencoba mengalihkan suasana. "Same," jawab Revan singkat. Hening lagi. Namun kali ini, tidak terasa canggung. Justru ada ketenangan yang tidak biasa. Nadira diam-diam memperhatikan sosok di depannya. Revan berbeda. Sikapnya tegas, tapi tidak kasar. Tatapannya dalam, seolah ia berpikir lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar terasa punya arti. Tidak seperti Arga. Perbandingan itu muncul begitu saja, tanpa diminta. Dan Nadira segera menepisnya. Namun sebelum ia melangkah pergi, Revan kembali berbicara. "Kamu kelihatan lebih kuat." Nadira terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kalimat itu sederhana, tapi terasa jujur, tanpa basa-basi. "Masih belajar," jawabnya akhirnya. Revan mengangguk pelan. Itu sudah cukup. Tidak ada pujian berlebihan. Tidak ada simpati yang dibuat-buat. Tapi entah kenapa, justru itu terasa lebih berarti. Panggilan meeting terdengar dari dalam ruangan. Nadira menarik napas, lalu bersiap melangkah. "Sampai ketemu lagi," ucapnya singkat. Revan hanya mengangguk. "Iya." Nadira berjalan menjauh, namun pikirannya masih tertinggal sejenak. Pertemuan itu singkat, sederhana, tapi meninggalkan kesan yang tidak biasa. Di tengah semua kekacauan yang pernah ia alami, Nadira tidak menyangka akan bertemu seseorang dari masa lalunya, dalam versi yang sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Dan tanpa ia sadari, pertemuan tak terduga itu, perlahan akan mengubah arah hidupnya lagi. Tawaran yang mengejutkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nadira kembali menjalani rutinitasnya. Pekerjaan mulai terasa lebih stabil, pikirannya sedikit lebih tenang. Meski bayang-bayang masa lalu masih sesekali muncul tanpa permisi. Siang itu, saat ia sedang menyelesaikan pekerjaannya, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari Revan. Nadira sempat terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Revan akan menghubunginya. Dengan sedikit ragu, ia membuka pesan itu. "Ada waktu? Aku ingin bicara." Singkat. Langsung pada inti. Nadira menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya membalas.
Pertemuan itu terjadi di tempat yang sama seperti sebelumnya. Sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian. Revan sudah duduk lebih dulu saat Nadira datang. Seperti biasa, sikapnya tetap sama, tenang, tanpa banyak ekspresi. "Ada apa?" tanya Nadira setelah duduk. Revan tidak langsung menjawab. Ia menatap Nadira sejenak, seolah memastikan sesuatu. "Aku sudah tahu semuanya," katanya akhirnya. Nadira terdiam. Meski sudah menduga, tetap saja ada rasa tidak nyaman saat masa lalunya dibahas kembali. "Arga salah," lanjut Revan. "Dan apa yang dia lakukan, gak bisa dibenarkan." Nada suaranya tetap datar, tapi ada ketegasan di dalamnya. Nadira tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. "Aku gak suka cara dia memperlakukan kamu," kata Revan lagi. "Dan aku juga gak akan membelanya." Kalimat itu membuat Nadira sedikit terkejut. Selama ini, ia tidak pernah membayangkan ada seseorang dari keluarga Arga yang akan berpihak padanya. Apalagi kakaknya sendiri. Namun pembicaraan itu belum selesai. Revan menarik napas sebentar, lalu melanjutkan. "Aku mau kasih kamu tawaran." Nadira mengernyit. "Tawaran?" Revan menatapnya lurus. "Menikah sama aku." Waktu seolah berhenti. Nadira membeku di tempatnya, menatap Revan tanpa bisa berkata apa-apa. Ia bahkan sempat berpikir bahwa ia salah dengar. "Apa?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Menikah sama aku," ulang Revan, tetap tenang, seolah itu hal biasa. Jantung Nadira berdegup lebih cepat. Ia mencoba mencari tanda bahwa ini hanya lelucon. Tapi tidak ada. Wajah Revan tetap serius. Tatapannya tidak goyah. "Kenapa kamu bilang itu?" tanya Nadira, masih belum percaya. Revan tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan tubuhnya sedikit, lalu berkata dengan nada yang sama tenangnya. "Karena aku tahu kamu butuh bangkit. Dan aku juga tahu, kamu gak pantas diperlakukan seperti itu." Nadira menggeleng pelan. "Itu bukan alasan untuk menikah," katanya. "Ini bukan sekadar soal menikah," jawab Revan. "Ini soal pilihan." Nadira menatapnya bingung. Revan melanjutkan. "Arga memilih menghancurkan semuanya. Aku memilih memperbaiki yang bisa diperbaiki." Kalimat itu terdengar aneh, tapi juga sulit diabaikan. "Dan kamu pikir, menikah sama kamu itu solusi?" tanya Nadira. Revan tidak tersinggung. "Bukan solusi instan," katanya. "Tapi ini cara." "Cara untuk apa?" "Untuk membuktikan kalau kamu bisa berdiri lebih tinggi dari yang dia bayangkan." Hening. Nadira tidak tahu harus merasa apa. Marah? Bingung? Atau justru tersentuh? Semua terasa bercampur. "Ini terdengar seperti balas dendam," ucap Nadira pelan. Revan tidak menyangkal. "Sebagian, iya." Jawaban jujur itu justru membuat Nadira terdiam. "Tapi bukan cuma itu," lanjut Revan. "Aku nggak asal pilih. Aku tahu kamu seperti apa." Nadira menatapnya dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di balik ketenangan Revan, ketegasan yang tidak main-main. "Aku nggak minta jawaban sekarang," kata Revan akhirnya. "Pikirkan saja." Nadira menghela napas panjang. Dunia yang baru saja ia coba bangun kembali, kini kembali diguncang oleh sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Menikah dengan kakak mantan suaminya sendiri. Sebuah pilihan yang tidak masuk akal. Namun entah kenapa, juga tidak sepenuhnya bisa ia tolak. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan. Nadira pulang dengan pikiran yang penuh. Tawaran itu terus berputar di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia berusaha bangkit, ia kembali dihadapkan pada persimpangan yang akan mengubah hidupnya. Sekali lagi, pernikahan balas dendam. Malam-malam Nadira kembali dipenuhi pikiran. Tawaran Revan terus terngiang di kepalanya. Singkat, jelas, dan mengguncang. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba fokus pada hidup yang baru saja ia bangun kembali. Tapi semakin ia menepis, semakin kuat bayangan itu datang. Menikah dengan kakak mantan suaminya sendiri. Sebuah keputusan yang terdengar tidak masuk akal. Di satu sisi, Nadira tahu ini bukan pilihan yang lahir dari ketenangan.
Ini bukan tentang cinta. Bukan tentang harapan. Ini tentang luka. Tentang pengkhianatan yang belum sepenuhnya padam. Suatu malam, Nadira kembali duduk sendirian di ruang tamu. Hening. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, pikirannya tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan pertanyaan. Ia mengingat kembali semua yang terjadi. Cara Arga meninggalkannya tanpa ragu. Cara Maya menatapnya tanpa rasa bersalah. Cara mereka berjalan pergi, tanpa pernah menoleh. Dan tanpa ia sadari, jemarinya mengepal perlahan. Aku nggak bisa selamanya jadi orang yang ditinggalkan, bisiknya pelan. Kalimat itu menggema dalam dirinya. Bukan karena ia ingin membalas dengan kebencian, tapi karena ia tidak ingin lagi dipandang lemah. Keesokan harinya, Nadira menghubungi Revan. Pertemuan itu berlangsung singkat. Aku terima, ucap Nadira tanpa banyak basa-basi. Revan menatapnya dalam. Kamu yakin? Nadira terdiam sesaat. Enggak sepenuhnya, jawabnya jujur. Tapi aku tahu aku nggak mau terus seperti ini. Revan mengangguk pelan. Tidak ada senyum. Tidak ada euforia. Hanya kesepakatan yang lahir dari dua pemikiran yang sama-sama sadar akan risikonya. Pernikahan itu pun berlangsung sederhana. Tidak ada kemewahan. Tidak ada keramaian. Bahkan tidak ada kebahagiaan yang biasa menyertai sebuah pernikahan. Yang ada hanya dua orang, dengan alasan masing-masing. Saat akad itu terucap, Nadira merasakan sesuatu yang aneh. Bukan bahagia. Bukan juga sedih. Lebih seperti keputusan. Keputusan untuk melangkah, meski jalannya tidak biasa. Ia menatap Revan di sampingnya. Pria itu tetap tenang, seperti biasa. Tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasa tidak sendirian. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, pernikahan ini tidak dimulai dari cinta. Tidak ada janji manis. Tidak ada perasaan yang mengikat. Yang ada hanya satu hal yang sama-sama mereka pahami. Balas dendam. Bukan dendam yang penuh amarah, tapi dendam yang ingin dibuktikan. Bahwa Nadira bukan seseorang yang bisa dihancurkan begitu saja. Bahwa ia bisa bangkit, bahkan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Saat acara itu selesai, Nadira berdiri sejenak, menatap ke depan. Langkah yang ia ambil mungkin tidak sempurna, bahkan mungkin salah. Tapi untuk saat ini, itu adalah satu-satunya cara yang ia pilih. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang ia anggap sebagai balas dendam itu akan membawa perasaan yang jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Kembali ke lingkaran yang sama. Hari itu, Nadira melangkah masuk ke tempat yang dulu pernah ia tinggalkan dengan luka. Lingkungan yang sama. Wajah-wajah yang sama. Tatapan yang dulu penuh simpati, kini berubah menjadi rasa penasaran. Namun ada satu hal yang berbeda. Nadira tidak lagi datang sebagai perempuan yang ditinggalkan. Ia datang sebagai istri Revan. Langkahnya tenang. Tatapannya lurus ke depan. Tidak ada lagi keraguan seperti dulu. Setiap gerakannya terukur, seolah ia tahu persis kemana ia berdiri sekarang. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Nadira, kan? Iya, tapi sekarang dia sama Revan. Serius? Kakaknya Arga. Semua mata tertuju padanya. Dulu, tatapan itu mungkin akan membuatnya goyah. Membuatnya ingin bersembunyi. Tapi sekarang, Nadira justru berdiri lebih tegak. Ia tidak lagi menghindar. Ia menghadapi. Di sampingnya, Revan berjalan dengan sikap yang sama tenangnya. Tidak terpengaruh oleh pandangan sekitar, tidak terganggu oleh bisikan yang semakin ramai. Dan kehadiran pria itu, tanpa disadari memberi Nadira kekuatan. Mereka memasuki ruangan bersama. Dan di sanalah, masa lalu itu berdiri. Arga. Di sampingnya, Maya. Suasana seketika berubah tegang. Arga yang awalnya berbicara dengan seseorang langsung terdiam saat melihat Nadira. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sementara Maya, wajahnya berubah kaku. Nadira menangkap semua itu. Setiap ekspresi. Setiap perubahan kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi,
Ia tidak merasa hancur. Ia merasa kuat. Langkahnya tidak berhenti. Ia terus berjalan, hingga jarak di antara mereka semakin dekat. Hening. Tidak ada yang berani bicara lebih dulu. Sampai akhirnya, Arga melangkah mendekat. Kamu. Suaranya tertahan. Ini maksudnya apa? Nadira menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi luka yang terpancar jelas. Yang ada hanya ketegasan yang baru. Seperti yang kamu lihat, jawabnya singkat. Arga mengalihkan pandangan ke Revan, lalu kembali ke Nadira. Kamu nikah sama dia. Nada suaranya terdengar campuran antara kaget dan tidak terima. Nadira mengangguk pelan. Iya. Satu kata. Tapi cukup untuk membuat suasana semakin berat. Maya menggenggam tangan Arga sedikit lebih erat, seolah mencoba mempertahankan sesuatu yang mulai goyah. Namun matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Nadira melihat itu. Dan kali ini, ia tidak merasa kalah. Revan yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kalau nggak ada yang perlu dibahas, kami permisi. Nada suaranya datar, tapi jelas. Tidak memberi ruang untuk perdebatan. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan kendali. Dan Nadira menyadari itu. Dulu, ia adalah pihak yang ditinggalkan, yang disakiti, yang tidak punya pilihan selain menerima. Tapi sekarang, posisinya telah berubah. Ia bukan lagi korban. Ia adalah seseorang yang berdiri di hadapan mereka, dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Saat Nadira melangkah pergi bersama Revan, ia bisa merasakan tatapan di punggungnya. Tatapan yang bukan lagi berisi rasa kasihan, melainkan rasa tidak nyaman. Karena kehadirannya kini bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan. Ia adalah pengingat. Pengingat bahwa luka yang mereka berikan tidak menghancurkannya. Justru membentuknya menjadi sesuatu yang lebih kuat. Dan di lingkaran yang sama itu, Nadira kini bukan lagi perempuan yang kalah. Ia adalah ancaman yang tidak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Tatapan penyesalan. Sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Arga. Ia tidak bisa lagi melihat Nadira seperti dulu. Bayangan perempuan yang pernah ia tinggalkan, yang ia anggap lemah, yang ia pikir akan hancur tanpa dirinya, kini hilang sepenuhnya. Yang tersisa adalah sosok baru. Seseorang yang berdiri tegak, tenang, dan sulit dijangkau. Dan itu, mengusiknya. Di sebuah acara yang mempertemukan mereka kembali, Arga tak bisa menahan diri untuk terus memperhatikan Nadira dari kejauhan. Cara Nadira berbicara. Cara ia berjalan. Cara ia tersenyum. Tanpa sedikit pun terlihat terluka. Semuanya terasa berbeda. Dia berubah. Gumam Arga pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Di sampingnya, Maya menoleh. Kamu bilang apa? Arga menggeleng singkat. Nggak ada. Namun matanya tetap tertuju pada Nadira. Dan semakin lama ia melihat, semakin terasa sesuatu yang dulu tidak pernah ia sadari. Penyesalan. Nadira berdiri tidak jauh dari sana, berbincang dengan beberapa orang. Sikapnya percaya diri, tidak lagi terlihat seperti perempuan yang dulu selalu bergantung pada Arga. Ia tampak utuh. Dan itu membuat Arga merasa kehilangan sesuatu yang baru ia sadari nilainya. Kenapa kamu dari tadi lihat dia terus? Suara Maya terdengar lebih tajam kali ini. Arga tersentak kecil. Aku cuma heran. Heran soal apa? Tanya Maya. Nada suaranya mulai berubah. Arga terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku nggak nyangka dia bisa berubah sejauh itu. Kalimat itu terdengar jujur. Dan justru itu yang membuat Maya semakin tidak nyaman. Di sisi lain ruangan, Nadira merasakan tatapan itu. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang melihatnya. Perasaan itu sudah terlalu familiar. Namun kali ini, Nadira tidak menghindar. Ia justru perlahan menoleh, membalas tatapan itu. Mata mereka bertemu. Arga membeku. Ada sesuatu dalam tatapan Nadira yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketenangan yang dingin, seolah semua emosi yang dulu pernah ia miliki, kini telah hilang. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi harapan. Yang ada hanya jarak. Dan itu terasa jauh lebih menyakitkan. Tanpa sadar, Arga melangkah mendekat.
Nadira, panggilnya. Nadira berhenti, lalu menoleh dengan ekspresi datar. Iya. Satu kata. Singkat. Jauh dari kehangatan yang dulu pernah ada. Arga sempat kehilangan kata-kata. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang ingin ia katakan terasa terlambat. Kamu, kelihatan beda, ucapnya akhirnya. Nadira menatapnya sekilas. Orang memang bisa berubah. Jawaban itu sederhana, tapi terasa seperti batas yang tidak bisa ditembus lagi. Arga menelan ludah. Matanya tak sengaja beralih ke arah Revan yang berdiri tidak jauh dari mereka. Dan disitulah, kenyataan itu kembali menghantamnya. Nadira, bersama kakaknya sendiri. Hal yang dulu terasa mustahil, kini berdiri jelas di hadapannya. Kenapa dia? Tanya Arga, suaranya lebih pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya mengikuti arah pandang Arga, lalu kembali menatapnya. Kenapa tidak? Balasnya tenang. Arga terdiam. Tidak ada jawaban untuk itu. Karena pada akhirnya, semua pilihan itu berawal dari dirinya sendiri. Ia yang memilih pergi. Ia yang menghancurkan segalanya. Dan kini, ia harus melihat bagaimana Nadira melangkah maju, bahkan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Revan mendekat, berdiri di samping Nadira tanpa banyak bicara. Kehadirannya cukup untuk menjelaskan segalanya. Nadira tidak lagi sendiri. Dan Arga, akhirnya benar-benar menyadari itu. Ada rasa sesak yang perlahan muncul di dadanya. Bukan karena cemburu semata, tapi karena kesadaran bahwa sesuatu yang dulu ia miliki sepenuhnya, kini telah menjadi milik orang lain. Dan lebih menyakitkan lagi, orang itu adalah kakaknya sendiri. Maya mulai gelisah. Sejak kemunculan Nadira kembali ke lingkungan itu, sesuatu dalam diri Maya mulai berubah. Awalnya, ia mencoba bersikap biasa, tetap percaya diri, tetap merasa berada di posisi yang aman, seperti saat ia berhasil merebut Arga dulu. Namun perlahan, keyakinan itu mulai goyah. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Cara Arga tiba-tiba lebih sering diam. Cara pandangannya tanpa sadar mencari sosok Nadira di setiap ruangan. Cara ia mulai membandingkan, meski tidak pernah diucapkan secara langsung. Dan Maya merasakannya. Perasaan itu tidak asing. Perasaan terancam. Suatu malam, mereka duduk berdua. Suasana hening, tapi terasa berat. Arga tampak tidak fokus. Pikirannya seperti berada di tempat lain. Kamu kenapa? Tanya Maya, mencoba terdengar biasa. Enggak kenapa-kenapa, jawab Arga singkat. Jawaban itu terlalu cepat. Maya menatapnya tajam. Kamu mikirin dia, ya? Arga langsung menoleh. Siapa? Nadira. Nama itu menggantung di udara. Arga tidak langsung menjawab. Dan diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Dada Maya terasa sesak. Jadi benar. Suaranya mulai bergetar. Kamu masih mikirin dia? Aku cuma. Arga berhenti sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Aku cuma gak nyangka dia bisa berubah kayak gitu. Maya tersenyum tipis, tapi penuh kepahitan. Berubah? Atau kamu yang baru sadar? Arga terdiam lagi. Dan itu semakin membuat Maya gelisah. Hari demi hari, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali Nadira lewat, Maya bisa merasakan perubahan di sekitar mereka. Tatapan orang-orang. Cara mereka membandingkan. Bahkan cara Arga yang tak lagi sama. Nadira kini bukan lagi bayangan masa lalu. Ia hadir, nyata, kuat, dan tak tergoyahkan. Dan tanpa disadari, Maya mulai kehilangan kendali. Suatu siang, saat melihat Arga kembali memperhatikan Nadira dari kejauhan, Maya akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Apa sih yang kamu lihat dari dia? Ucapnya tajam. Arga terkejut. Maya. Kamu pikir aku nggak sadar? Potong Maya. Dari kemarin kamu terus lihat dia. Arga menghela napas. Aku cuma heran, itu aja. Bohong, suara Maya meninggi. Kamu nyesel, kan? Kalimat itu membuat suasana membeku. Arga tidak menjawab. Dan untuk Maya, itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Air matanya mulai menggenang. Lucu.
Dulu, ia adalah orang yang membuat Nadira berada di posisi ini, merasa tidak aman, merasa dikhianati, merasa kehilangan. Dan sekarang, ia merasakan hal yang sama. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut bahwa orang yang ia rebut dengan susah payah, kini perlahan menjauh darinya. Maya menunduk, suaranya melemah. Aku nggak mau kehilangan kamu. Untuk pertama kalinya, ada ketulusan dalam ucapannya. Namun ironisnya, ketulusan itu datang terlambat. Karena luka yang dulu ia ciptakan, kini berbalik menghantuinya. Dan di dalam kegelisahan itu, Maya mulai menyadari satu hal. Apa yang ia ambil dari orang lain tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Permainan dimulai. Hari-hari berlalu, dan tanpa banyak kata, Nadira mulai menunjukkan siapa dirinya yang sekarang. Bukan dengan konfrontasi, bukan dengan amarah, tapi dengan perubahan yang tak bisa diabaikan. Di setiap kesempatan, Nadira tampil berbeda. Penampilannya selalu rapi dan elegan. Cara bicaranya tegas, terukur, dan penuh percaya diri. Ia tidak lagi menunduk saat berjalan, tidak lagi menghindari tatapan orang lain. Ia berdiri, seolah dunia ini adalah tempatnya. Dan semua orang mulai memperhatikan. Dia makin beda ya. Dulu nggak kayak gitu. Sekarang kelihatan banget kelasnya. Bisikan itu menyebar, tanpa bisa dihentikan. Namun Nadira tidak peduli. Ia tidak melakukannya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri. Kesuksesan mulai mengikuti langkahnya. Karirnya berkembang pesat. Keputusan-keputusan yang ia ambil selalu tepat. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan sulit ditandingi. Dan tanpa perlu banyak bicara, Nadira telah membangun kembali dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Arga hanya bisa melihat semua itu dari kejauhan. Awalnya, ia mencoba bersikap biasa, meyakinkan dirinya bahwa semua ini tidak berarti apa-apa. Namun semakin ia melihat, semakin sulit untuk mengabaikannya. Nadira yang sekarang bukan lagi perempuan yang dulu ia kenal. Ia lebih tenang, lebih kuat, lebih berharga. Dan itu membuat sesuatu dalam dirinya mulai retak. Suatu sore, Arga berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Nadira yang sedang berbicara dengan beberapa orang penting. Tawa kecilnya terdengar ringan, tapi penuh kendali. Ia terlihat bahagia. Bukan bahagia yang dibuat-buat, tapi bahagia yang datang dari dalam. Dan itu menusuk. Seharusnya dia tetap di samping aku, gumam Arga pelan. Namun kalimat itu langsung terasa kosong begitu keluar. Karena ia tahu, dialah yang melepaskannya. Tanpa sadar, langkah Arga bergerak mendekat. Ia ingin melihat lebih dekat, memastikan bahwa semua ini nyata. Nadira. Suara itu membuat percakapan terhenti. Nadira menoleh perlahan. Wajahnya tetap tenang saat melihat Arga berdiri di hadapannya. Iya, jawabnya singkat. Tidak ada kehangatan. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya jarak. Arga menelan ludah. Kamu kelihatan sukses sekarang, ucapnya, mencoba terdengar biasa. Nadira mengangguk kecil. Alhamdulillah. Jawaban yang sederhana, tapi terasa seperti batas yang tidak bisa ditembus. Arga mengangguk, namun tidak langsung pergi. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini, katanya lagi. Kali ini, Nadira menatapnya sedikit lebih lama. Orang berubah, Arga, ucapnya tenang. Terutama setelah tahu siapa yang pantas mereka perjuangkan, dan siapa yang tidak. Kalimat itu halus, tapi cukup tajam untuk meninggalkan bekas. Arga terdiam. Ia tidak punya jawaban. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Nadira kemudian mengalihkan pandangan, melanjutkan percakapannya dengan orang lain, seolah kehadiran Arga tidak lagi penting. Dan disitulah Arga benar-benar merasakan. Ia bukan lagi bagian dari dunia Nadira. Permainan itu telah dimulai. Bukan permainan yang penuh intrik, tapi permainan diam yang menunjukkan satu hal. Bahwa Nadira tidak lagi bisa dijangkau. Dan semakin jauh ia melangkah, semakin dalam penyesalan yang mulai tumbuh di hati Arga.
Hubungan yang berubah. Awalnya, semua terasa jelas. Pernikahan itu hanyalah kesepakatan. Tidak ada ekspektasi. Tidak ada tuntutan. Nadira dan Revan menjalani hari-hari mereka seperti dua orang yang saling memahami batas, hidup berdampingan, tapi tidak saling masuk terlalu dalam. Namun waktu perlahan mengubah segalanya. Hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Pagi hari yang dulu terasa sepi, kini diisi dengan kehadiran Revan yang selalu lebih dulu bangun. Tanpa banyak bicara, ia sering menyiapkan kopi, lalu meninggalkannya di meja untuk Nadira. Tidak ada kata manis. Tidak ada gestur berlebihan. Tapi selalu ada perhatian. Awalnya Nadira menganggap itu hal biasa. Sampai suatu hari, ia terlambat pulang karena pekerjaan. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Saat ia membuka pintu, lampu rumah masih menyala. Revan duduk di ruang tengah. "Kamu belum tidur?" tanya Nadira sedikit heran. "Belum," jawab Revan singkat. "Nunggu kamu." Jawaban itu sederhana. Namun entah kenapa, terasa hangat. Sejak saat itu, Nadira mulai menyadari sesuatu. Revan tidak pernah banyak bicara, tapi selalu ada di saat yang tepat. Ia tidak bertanya berlebihan, tapi selalu memperhatikan. Ia tidak menuntut apapun, tapi kehadirannya terasa menenangkan. Dan tanpa sadar, Nadira mulai merasa nyaman. Perasaan yang awalnya hanya sekadar cukup, perlahan berubah menjadi ingin. Suatu malam, mereka duduk berdua di teras rumah. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang tenang. "Capek?" tanya Revan tiba-tiba. Nadira mengangguk kecil. "Lumayan." Revan tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat Nadira tidak merasa sendirian. Hening itu justru terasa pas. Tidak canggung, tidak kosong, hanya nyaman. Nadira menatap ke depan, lalu tanpa sadar berkata, "Aku nggak nyangka bakal sampai di titik ini." Revan menoleh sedikit. "Titik yang mana?" Nadira tersenyum tipis. "Menikah lagi, sama kamu." Revan terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku juga." Ada jeda singkat. Lalu Nadira kembali bicara. Kali ini lebih jujur. "Awalnya aku pikir ini cuma cara buat balas dendam." Revan tidak menyangkal. "Sekarang?" tanyanya. Nadira terdiam. Ia mencoba mencari jawaban, tapi yang ia rasakan tidak lagi sesederhana itu. "Aku nggak tahu," ucapnya akhirnya. "Tapi rasanya nggak sama lagi." Revan menatapnya dalam. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya yang berbeda. Lebih hangat, lebih terbuka. "Kadang," kata Revan pelan, "hal yang kita mulai tanpa perasaan, bisa jadi sesuatu yang paling nyata." Kalimat itu menggantung di udara. Dan Nadira merasakannya. Bukan sebagai kata-kata kosong, tapi sebagai sesuatu yang mulai ia pahami. Tanpa disadari, jarak yang dulu mereka jaga mulai memudar. Percakapan menjadi lebih panjang. Tatapan menjadi lebih berarti. Dan keheningan tidak lagi terasa kosong. Apa yang awalnya hanya peran, perlahan berubah menjadi kenyataan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Nadira merasakan sesuatu yang tidak ia rencanakan. Bukan dendam, bukan pembuktian, melainkan perasaan yang tumbuh diam-diam dan semakin sulit untuk diabaikan. Penyesalan Arga. Sore itu, langit tampak mendung ketika Nadira keluar dari gedung kantornya. Ia berjalan tenang, fokus pada langkahnya, seperti hari-hari sebelumnya. Namun langkahnya terhenti. Di depan, seseorang sudah menunggunya. Arga. Ia berdiri di sana, tidak seperti biasanya. Wajahnya tampak lelah, tatapannya tidak lagi penuh keyakinan seperti dulu. Nadira menarik napas pelan, lalu tetap melangkah mendekat tanpa menghindar. "Ada apa?" tanyanya datar. Arga menatapnya lama, seolah mencari kata yang tepat. "Aku cuma mau bicara." Nadira terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Bicara saja." Tidak ada kehangatan, tidak ada emosi berlebihan. Hanya sikap tenang yang membuat jarak di antara mereka terasa semakin jelas. Arga menghela napas panjang.
Aku salah, Nadira. Kalimat itu akhirnya keluar. Sederhana, tapi terlambat. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Aku nyesel, lanjut Arga. Aku nggak seharusnya ninggalin kamu. Apalagi dengan cara kayak gitu. Hening. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang semakin berat. Aku pikir, aku bisa bahagia tanpa kamu, kata Arga lagi, suaranya melemah. Tapi ternyata aku salah. Nadira mengalihkan pandangan sejenak, lalu kembali menatapnya. Dan sekarang, tanyanya. Arga menelan ludah. Aku mau, kita coba lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Namun kali ini, tidak ada getaran di hati Nadira. Tidak ada harapan yang bangkit. Tidak ada rasa yang kembali. Yang ada hanya keheningan. Nadira tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang penuh kesadaran. Kamu telat, Arga. Jawaban itu pelan, tapi tegas. Arga terlihat terpukul. Aku serius, Nadira. Aku bisa berubah. Nadira menggeleng perlahan. Masalahnya bukan itu. Terus apa? Tanya Arga cepat. Nadira menatapnya dalam. Yang rusak itu bukan cuma hubungan kita, ucapnya. Tapi kepercayaan aku ke kamu. Arga terdiam. Dan Nadira melanjutkan. Kamu gak cuma pergi. Kamu memilih orang lain. Di depan aku. Setiap kata terasa jelas. Tidak emosional, tapi penuh arti. Aku udah lewatin semua itu. Lanjutnya. Dan sekarang, aku gak ada di titik yang sama lagi. Arga menggenggam tangannya sendiri, seolah menahan sesuatu. Aku masih cinta kamu, ucapnya lirih. Kalimat itu, yang dulu mungkin akan membuat Nadira runtuh. Namun sekarang, tidak lagi. Nadira menatapnya sejenak, lalu berkata dengan tenang. Aku sudah tidak. Hening. Jawaban itu sederhana, tapi final. Arga kehilangan kata-kata. Ia akhirnya menyadari bahwa perempuan yang berdiri di hadapannya sekarang bukan lagi Nadira yang dulu bisa ia tinggalkan begitu saja, dan berharap bisa kembali kapanpun ia mau. Nadira sudah berubah. Bukan karena waktu saja, tapi karena pilihan yang pernah Arga ambil sendiri. Tanpa menunggu lebih lama, Nadira melangkah pergi. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Langkahnya mantap. Dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar memahami satu hal. Tidak semua yang hilang bisa kembali. Terutama ketika seseorang sudah belajar untuk berdiri tanpa dirinya. Konflik memuncak. Malam itu tidak lagi terasa tenang. Sejak pertemuan Arga dengan Nadira sore tadi, suasana di rumah berubah menjadi tegang. Arga pulang dengan wajah murung, pikirannya jelas tidak ada di tempat itu. Dan Maya merasakannya. Ia sudah cukup lama diam. Mengamati. Menahan diri. Tapi malam itu, semuanya mencapai batas. Kamu dari mana? Tanya Maya, berdiri di ambang ruang tamu. Arga melepas jasnya tanpa menjawab. Dari luar. Jawaban singkat itu justru memancing emosi. Dari luar mana? Suara Maya mulai meninggi. Arga menghela napas, terlihat lelah. Kenapa sih harus ditanya terus? Karena aku tahu, potong Maya tajam. Kamu ketemu dia, kan? Hening seketika. Arga tidak menjawab. Dan diamnya, kembali menjadi pengakuan. Dada Maya terasa panas. Jadi benar, suaranya bergetar, antara marah dan terluka. Kamu masih nemuin Nadira? Arga menatapnya sekilas. Aku cuma mau bicara. Bicara. Maya tertawa kecil, pahit. Atau kamu lagi minta dia balik? Pertanyaan itu menghantam langsung. Arga terdiam. Kali ini lebih lama. Dan itu, cukup. Air mata Maya mulai jatuh. Jadi selama ini aku apa? Arga? Suaranya melemah. Aku yang kamu pilih, kan? Arga memalingkan wajah. Aku memang pilih kamu. Tapi, potong Maya cepat. Arga tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal, seolah ada sesuatu yang ingin ia tahan. Tapi aku salah, ucapnya akhirnya. Kalimat itu seperti petir di tengah ruangan. Maya membeku.
Salah? Ulangnya lirih. Arga menatapnya, kali ini tanpa menghindar. Aku kira aku bisa bahagia sama kamu. Tapi ternyata, aku nggak bisa lupain Nadira. Dunia maya seakan runtuh. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia ambil, kini terasa sia-sia dalam satu kalimat. Kamu serius? Suaranya hampir tak terdengar. Arga tidak menjawab. Dan itu, lebih menyakitkan dari apapun. Maya tertawa, tapi air matanya terus jatuh. Lucu banget. Dulu kamu ninggalin dia buat aku. Sekarang kamu nyesel. Tidak ada jawaban. Kamu sadar nggak? Lanjut Maya, emosinya memuncak. Aku kehilangan segalanya juga buat kamu. Arga menatapnya dingin. Aku nggak pernah minta kamu buat ngelakuin itu. Kalimat itu menusuk. Maya mundur satu langkah, seolah kehilangan pijakan. Jadi sekarang semua salah aku. Suaranya pecah. Aku nggak bilang gitu, jawab Arga cepat. Tapi kita sama-sama tahu ini semua nggak benar dari awal. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Kebenaran yang selama ini mereka hindari, akhirnya terucap. Hubungan yang mereka bangun dari pengkhianatan mulai menunjukkan retaknya. Maya menatap Arga dengan mata penuh luka. Jadi sekarang kamu mau balik ke dia? Tanyanya pelan. Arga menutup mata sejenak, lalu membuka kembali. Aku nggak tahu. Jawaban itu adalah jawaban paling jujur. Dan juga yang paling menyakitkan. Maya mengangguk pelan, meski air matanya terus mengalir. Ya sudah, ucapnya lirih. Kalau kamu aja nggak yakin sama aku, buat apa aku bertahan? Arga terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Malam itu, tidak ada yang menang. Tidak ada yang benar-benar bahagia. Yang ada hanya dua orang. Yang akhirnya menyadari bahwa hubungan mereka dibangun dari sesuatu yang salah. Dan kini, kesalahan itu mulai runtuh. Perlahan, tapi pasti. Pilihan hati. Malam itu terasa tenang. Tapi tidak dengan pikiran Nadira. Ia berdiri di balkon, menatap langit yang gelap. Angin malam berhembus pelan, namun tidak cukup untuk meredakan pergolakan di dalam dirinya. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir kembali berputar di kepalanya. Pengakuan Arga, tatapan penyesalan itu, dan perasaan yang, entah kenapa tidak lagi menggoyahkannya. Namun justru disitulah Nadira mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya ia cari selama ini? Apakah ia benar-benar sudah bahagia? Atau ia hanya sedang membuktikan sesuatu kepada masa lalunya? Langkah pelan terdengar dari belakang. Revan. Seperti biasa, ia tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri di samping Nadira, menjaga jarak yang cukup, seolah memahami bahwa tidak semua hal perlu dipaksa keluar. Kamu belum tidur? Tanyanya akhirnya. Nadira menggeleng pelan. Belum. Hening sejenak. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Lebih dalam, lebih jujur. Aku ketemu Arga, ucap Nadira tiba-tiba. Revan tidak terlihat terkejut. Ia hanya mengangguk kecil. Aku tahu. Nadira menoleh sedikit. Kamu tahu. Dia datang ke kantor tadi. Jawab Revan singkat. Nadira terdiam. Dia minta kamu balik, kan? Lanjut Revan. Pertanyaan itu tidak terdengar menekan. Tidak juga cemburu. Hanya pernyataan yang tenang. Nadira menarik napas panjang. Iya. Revan tidak langsung merespons. Dan justru itu yang membuat Nadira merasa dihargai. Tidak ada tuntutan. Tidak ada tekanan. Ia diberi ruang untuk memilih. Aku sempat mikir, kata Nadira pelan. Apa semua ini cuma tentang balas dendam? Revan menatapnya, tapi tidak menyela. Nadira melanjutkan. Aku menikah sama kamu. Awalnya bukan karena perasaan. Aku cuma nggak mau terlihat kalah. Kalimat itu jujur. Tanpa ditutup-tutupi. Revan mengangguk pelan. Aku tahu. Nadira sedikit terkejut. Kamu tahu? Iya, jawab Revan singkat. Dari awal juga aku nggak pernah paksa kamu buat merasa apa-apa. Jawaban itu sederhana, tapi dalam. Nadira menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Terus kamu, kenapa tetap bertahan,
tanyanya lirih. Revan terdiam sejenak. Aku nggak sedang bertahan, katanya akhirnya. Aku cuma memilih untuk tetap ada. Nadira mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Revan. Bukan sebagai bagian dari rencananya, bukan sebagai alat balas dendam, tapi sebagai seseorang yang selama ini berdiri di sisinya tanpa pernah meminta lebih. Kamu nggak pernah minta apa-apa dari aku, ucap Nadira pelan. Revan tersenyum tipis. Karena perasaan nggak bisa dipaksa. Kalimat itu menembus pertahanannya. Selama ini, Nadira terlalu fokus pada luka. Terlalu sibuk membuktikan bahwa ia tidak kalah. Sampai ia hampir tidak menyadari bahwa di sampingnya ada seseorang yang tulus. Tanpa drama, tanpa pengkhianatan, tanpa syarat. Air mata Nadira akhirnya jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena sadar. Sadar bahwa ia punya pilihan. Tetap hidup dalam bayang-bayang dendam. Atau melangkah dengan hati yang benar-benar tulus. Ia menatap Revan. Pria itu tetap sama. Tenang, tidak banyak bicara, tapi selalu ada. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak melihatnya sebagai pelarian. Melainkan sebagai seseorang yang layak ia pilih. Aku capek, bisik Nadira pelan. Capek terus hidup dengan masa lalu. Revan tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana. Namun kehadirannya sudah cukup. Nadira menghapus air matanya, lalu menarik napas panjang. Dan di malam yang tenang itu, ia akhirnya membuat keputusan. Bukan karena luka, bukan karena dendam, tapi karena hati. Ia memilih untuk melangkah maju. Dengan seseorang yang selama ini diam-diam menunjukkan arti ketulusan yang sesungguhnya. Balasan yang sempurna. Pagi itu terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira bangun tanpa beban yang menekan dadanya. Tidak ada lagi amarah yang tersisa, tidak juga keinginan untuk membuktikan sesuatu pada masa lalu. Yang ada hanya ketenangan. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Perempuan yang dulu hancur, kini sudah tidak ada. Yang berdiri di sana adalah seseorang yang telah melewati semuanya. Luka, pengkhianatan, dan keputusan-keputusan sulit, lalu tetap memilih untuk bangkit. Dan tanpa disadari, itulah kemenangan yang sebenarnya. Hari itu, Nadira kembali berada di lingkungan yang sama. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih ringan. Tidak ada tekanan. Tidak ada rasa ingin menunjukkan apapun. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, Arga berdiri tidak jauh dari sana. Namun kondisinya kini berbeda. Wajahnya terlihat lelah. Tatapannya kosong. Tidak ada lagi keyakinan seperti dulu. Bahkan kehadirannya kini nyaris tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Hubungannya dengan Maya telah runtuh. Kepercayaan yang dulu ia hianati, kini berbalik menghancurkannya. Dan yang paling terasa, ia kehilangan Nadira. Benar-benar kehilangan. Saat matanya menangkap sosok Nadira, langkahnya sempat terhenti. Ia melihatnya berdiri tenang, berbicara dengan beberapa orang, tersenyum tanpa beban. Tidak ada luka di sana. Tidak ada sisa-sisa masa lalu. Hanya ketenangan, yang dulu tidak pernah ia hargai. Arga menelan ludah. Dada terasa sesak. Ia berjalan mendekat, tapi kali ini langkahnya tidak lagi penuh keyakinan, melainkan keraguan. Nadira, panggilnya pelan. Nadira menoleh. Tatapan mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Dalam keadaan yang sangat berbeda. Iya, jawab Nadira tenang. Tidak ada getaran. Tidak ada emosi. Hanya jarak yang sudah tidak bisa dijembatani. Arga terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Aku kehilangan semuanya. Kalimat itu jujur, namun tidak lagi memiliki arti yang sama. Nadira menatapnya beberapa detik. Ia tidak merasa puas. Tidak juga merasa menang dalam arti membalas. Yang ia rasakan hanyalah selesai. Itu pilihan kamu, Arga, ucapnya pelan. Tidak ada nada menyalahkan. Tidak juga menyindir. Hanya fakta. Arga menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari.
Kehilangan bukan datang secara tiba-tiba, tapi hasil dari keputusan yang ia buat sendiri. Aku harap kamu bahagia, ucap Arga akhirnya. Nadira tersenyum tipis. Sekarang aku sudah, jawabnya. Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk menutup semua yang pernah ada di antara mereka. Nadira kemudian melangkah pergi. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keinginan untuk menoleh. Karena ia tahu, tidak ada lagi yang perlu ia cari di belakang. Di sisi lain, Arga tetap berdiri di tempatnya. Sendiri. Dengan penyesalan yang kini tidak bisa ia perbaiki. Ia telah kehilangan cinta, kepercayaan, dan kesempatan. Dan semua itu tidak diambil darinya. Ia yang melepaskannya. Sementara itu, Nadira berjalan maju. Tanpa membawa dendam. Tanpa kebencian. Karena tanpa perlu membalas dengan apapun. Ia sudah menang. Bukan atas Arga. Tapi atas dirinya sendiri. Kehidupan baru. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah. Tapi karena hati Nadira akhirnya benar-benar tenang. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menyinari ruangan yang kini terasa hangat, bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat untuk memulai sesuatu yang baru. Nadira berdiri di dapur, menyiapkan kopi seperti biasa. Namun kali ini, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuinya. Tidak ada luka yang diam-diam menyelinap di sela pikirannya. Yang ada hanya rasa cukup. Langkah kaki terdengar mendekat. Revan. Seperti hari-hari sebelumnya, ia duduk tanpa banyak bicara. Namun kini, keheningan di antara mereka bukan lagi jarak, melainkan kenyamanan. Kopi? Tanya Nadira ringan. Revan mengangguk. Iya. Nadira meletakkan cangkir di depannya, lalu duduk di seberang. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Namun kali ini, Nadira tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan. Bukan juga senyum untuk menutupi luka. Tapi senyum yang datang dari hati yang sudah pulih. Aku udah mutusin sesuatu, ucap Nadira pelan. Revan menatapnya, menunggu. Aku nggak mau lagi hidup karena masa lalu, lanjutnya. Aku capek bawa-bawa luka yang seharusnya udah selesai. Revan tidak langsung menjawab. Namun tatapannya menunjukkan bahwa ia mendengarkan. Sepenuhnya. Nadira menarik napas pelan, lalu melanjutkan dengan lebih pasti. Aku mau jalan ke depan. Bukan karena ingin membuktikan apa-apa. Tapi karena aku memang ingin bahagia. Hening sejenak. Lalu Revan berkata, kalau itu pilihan kamu, aku di sini. Jawaban yang sederhana. Namun justru itu yang membuat Nadira yakin. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kata-kata manis yang kosong. Hanya kehadiran yang nyata. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar melihat pernikahannya bukan sebagai kesepakatan, tapi sebagai hubungan. Hubungan yang dibangun dari saling menghargai. Dari kejujuran. Dan dari pilihan untuk tetap bersama. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang berbeda. Nadira tidak lagi sibuk membuktikan dirinya. Ia bekerja, tertawa, dan menjalani hidup tanpa bayang-bayang yang dulu mengekangnya. Revan tetap sama, tenang, tidak banyak bicara, tapi selalu ada. Namun kini, Nadira tidak lagi melihatnya sebagai seseorang yang hanya menemani. Melainkan seseorang yang ia pilih. Bukan karena luka, tapi karena hati. Suatu sore, mereka berjalan berdampingan di tempat yang tenang. Angin berhembus lembut, membawa suasana yang damai. Nadira menoleh ke arah Revan. Terima kasih, ucapnya tiba-tiba. Revan mengernyit sedikit. Untuk apa? Nadira tersenyum. Karena kamu gak pernah ninggalin aku. Bahkan saat aku belum benar-benar memilih kamu. Revan terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Aku cuma nunggu kamu sampai siap.
Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat hati Nadira hangat. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Tidak lagi memikirkan apa yang telah hilang. Karena ia tahu, apa yang ia miliki sekarang jauh lebih berarti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadira benar-benar bahagia. Bukan karena ia berhasil membalas. Bukan karena orang lain menyesal. Tapi karena ia berhasil bangkit. Dan memilih untuk hidup dengan hati yang utuh. Sebuah kehidupan baru. Yang akhirnya ia jalani bukan dengan luka. Melainkan dengan ketulusan. Tamat.